It's a happy ending, walaupun sebenarnya sih open ending. Halo sobat nonton. Salam sinema, salam damai, semoga semua makhluk berbahagia. Apa kabar kamu? Sudah nonton apa aja hari ini? Kali ini Mimi Nonton akan ajak kamu mengintip film action Korea Selatan yang layak banget ditonton. Yuk, Kill Boksun. Sinema laga yang mengangkat perempuan sebagai tokoh utamanya ini menawarkan aspek menarik berupa penggambaran dua sisi manusia yang sangat berseberangan. Boksun yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran dan Boksun sebagai ibu. Kebayanglah ya, drama dalam film ini jadi bumbu-bumbu yang cukup intens. Tapi kita nggak kehilangan ketegangan dan rasa penasaran yang mewarnai Kill Boksun sampai akhir. Jadi, pastikan tonton video ini sampai habis ya sob, karena kita bakalan kupas film ini mulai dari alurnya, informasi di balik layar, pro dan consnya, sampai skor, biar sobat nonton tahu apakah film ini cocok buat kamu atau enggak. Cus! Kill Boksun jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, karena world premiere-nya membuktikan kualitas film Korea Selatan ini. Yes, Kill Boksun diputar perdana Februari lalu di program Berlinale Special, Berlinale International Film Festival. Program Berlinale Special diperuntukkan bagi film-film yang mengangkat sinema ke tataran karya seni. Jadi bisa dipastikan bahwa Kill Boksun bukan sekadar film dengan misi menghibur penontonnya. Sejumlah kritikus membandingkan film ini dengan Kill Bill, karya Quentin Tarantino yang mengangkat perempuan pembunuh sebagai protagonis, dan John Wick yang mengangkat kisah pembunuh profesional. Apakah Kill Boksun adalah sambungan dari keduanya? Mungkin di beberapa bagian bakal lebih baik. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan seputar ceritanya, kita perlu tahu dulu, siapa sih makhluk keren di balik film ini? Kill Boksun ditulis dan disutradarai oleh Byun Sung Yoon, sutradara muda yang sebelumnya dikenal lewat film The Merciless dan Kingmaker. Ide film ini ternyata muncul dari kekaguman Byun pada Jeon Do-yeon, pemeran Kill Boksun yang disebut-sebut sebagai Meryl Streep-nya Korea Selatan. Jeon Do-yeon ini tahun 2007 pernah meraih penghargaan sebagai pemeran terbaik di Cannes Film Festival SOP, jadi nggak heran lah ya kalau Byun kagum banget sama dia. Nah, ngomong-ngomong soal pemeran utama Kill Boksun ini, sobat nonton yang hobi nyimak drakor mungkin nggak asing dengan Jeon Do-yeon yang baru-baru ini main di serial Crash Course in Romance. Tapi banyak juga dari kita yang mungkin belum pernah melihat rekam jejak Jeon Do-yeon, karena konon dia emang cukup pilih-pilih sih dalam hal seni peran. Intinya, gara-gara sering ngikutin dan ngobrol sama Jeon Do-yeon, Byun jadi melihat bahwa ada jurang dalam kehidupan Jeon Do-yeon antara dirinya sebagai aktris dan sebagai ibu dari seorang anak. Dari situlah, Byun akhirnya jadi terinspirasi untuk menulis Kill Boksun. Selain mendapat gagasan dari kehidupan pribadi Jeon Do-yeon, Byun juga mengaku membuat film ini sebagai parodi dari salah satu film favoritnya, Kill Bill. Jadi, terjelaskan lah ya sob, kenapa banyak yang membandingkan kedua film ini. Nuansanya emang agak mirip sih, tapi menurut Mimi Nonton ada kisah-kisah personal yang kerasa lebih intim di dalam Kill Boksun. Gak heran juga, karena Korea Selatan kita tahu jagoan banget meramu drama. Nanti Mimi Nonton akan highlight beberapa bagian, jadi simak terus video ini. Jangan di skip-skip, biar sobat nonton lebih bisa ngebayangin sekeren apa sih film Kill Boksun ini. Sekarang kita akan bahas alurnya, tapi ini bakalan spoiler ya sob, jadi kalau kamu nggak pengen dapat bocoran, sebaiknya langsung simak bagian review aja. Begitu menonton adegan pembuka Kill Boksun, Mimi Nonton langsung merasa bahwa sinematografi film ini bakalan ciamik. Dan ternyata emang demikianlah adanya sob. Film dibuka dengan adegan di mana Boksun menantang Oda Shinichiro, diperankan oleh Wang Jung-min, seorang pemimpin Yakuza yang harus dibunuhnya. Daya tarik film ini langsung kerasa ketika Boksun sempat ngobrol dulu dengan targetnya dan menceritakan soal pembelajaran yang ia dapatkan dari putrinya. Yang intinya mengingatkan dia untuk bertarung secara adil. Boksun lantas memberikan samurai, senjata pegangan Oda Shinichiro kepada sang Yakuza, sementara dirinya sendiri bersenjatakan sebatang kapak. Boksun, pembunuh level A dengan tingkat keberhasilan 100% ini, punya kemampuan untuk memperkirakan langkah-langkah lawannya sob. Dan ini visualnya asik banget. Setelah itu, kita dikejutkan dengan cara Boksun membunuh Oda Shinichiro yang cukup tak terduga. Dari adegan pembuka yang kejam, kita langsung diajak mengintip kehidupan Boksun sebagai seorang ibu. Balik kerja, dia langsung belanja ke supermarket, membereskan rumah, dan menemukan sekotak rokok dari tumpukan baju Jaeyoung putrinya, diperankan oleh Kim Sia. Boksun kontan teringat pada peristiwa di masa remajanya, ketika dihukum oleh ayahnya yang tahu dirinya merokok. Sebagai ibu tunggal, Boksun harus putar otak memikirkan cara terbaik untuk mengingatkan putrinya. Tapi bahkan cara yang menurut Boksun udah keren banget pun tetap patah di hadapan Jaeyoung. Jaeyoung ini emang anak perempuan yang keras sob, sukar dihadapi, dan seolah membangun benteng yang gak bisa ditembus oleh Boksun. Harus berkedok sebagai manusia yang dalam tanda kutip normal, Boksun seolah punya identitas ganda. Di lingkungan orang tua teman-teman Jaeyoung, Boksun mengaku dirinya bekerja sebagai penyelenggara acara alias event organizer. Tapi di luar itu, ia punya lingkaran pertemanan dengan sesama kolega pembunuh yang semuanya cowok dan levelnya B aja alias di bawahnya dia. Salah satunya adalah Han Hee-sung, diperankan oleh Ko Gyo-wan. Han Hee-sung adalah junior Boksun. Mereka kerja di agensi pembunuh yang sama, MK, dan Hee-sung ini adalah cowok mainannya Boksun. Dari adegan yang lumayan panas, kita langsung loncat ke kehidupan Jaeyoung
Jaeyoung yang rupanya juga menyembunyikan fakta bahwa dirinya menyukai sesama jenis. Di sini potensi konfliknya mulai kebayang nih, terutama ketika lewat dialog antara Hee-sung dan Boksun, kita jadi tahu kalau kontraknya Boksun hampir habis dan dia belum tahu apakah akan memperpanjang kontrak atau berhenti supaya bisa jadi ibu yang baik. Di hari berikutnya, ketika Boksun ke kantor, kita mulai mengenal lebih jauh kakak beradik Cha Min-kyu, pimpinan perkongsian agensi pembunuh yang diperankan oleh Sol Kyung-gu, dan Cha Min-hee, diperankan oleh Esom, direktur MK yang diam-diam cemburu pada Boksun karena merasa kakaknya seolah punya hubungan khusus dengan Boksun. Langsung kebaca nih, kalau Min-hee punya ambisi untuk menjatuhkan Boksun. Di tengah ajang pelatihan, Min-hee memancing Boksun yang kehadirannya disanjung-sanjung untuk berlaga dengan Kim Young-ji, seorang anak magang perempuan yang paling berbakat. Lagi-lagi, kita disuguhi dengan koreografi aksi yang nggak biasa. Keren sob, meskipun senjata yang mereka pakai bukan senjata beneran. Di kesempatan itu, Cha Min-kyu menyodori Boksun tugas baru. Boksun diminta untuk memilih antara kerjaan di Vladivostok atau di dalam negeri. Boksun yang lagi galau gara-gara merasa nggak bisa connect sama Jaeyoung, tentu milih yang deket-deket aja lah ya. Melihat gelagat yang nggak biasa, Cha Min-kyu mencoba ngajak ngobrol Boksun lebih dalam soal Jaeyoung, sambil melipir mau ngomongin soal perpanjangan kontrak. Tapi, obrolan mereka terputus, gara-gara Boksun dapat telepon dari sekolah Jaeyoung yang mengabarkan kalau Jaeyoung hampir membunuh teman laki-lakinya. Di sini nih sob, masalahnya mulai muncul. Jaeyoung ternyata menusuk leher teman laki-lakinya entah untuk alasan apa. Jaeyoung yang nggak mau ngaku akhirnya diskors selama 1 minggu. Kalau dalam seminggu dia tetap nggak mau ngakuin apa yang sebenarnya terjadi, Jaeyoung terancam dikeluarkan. Sementara itu, perkongsian agensi pembunuh mulai menghadapi masalah. Perkongsian yang dipimpin oleh MK ini menerapkan 3 aturan sob. 1. Gak boleh membunuh anak di bawah umur. 2. Hanya menerima pekerjaan yang diizinkan perusahaan. Dan 3. Harus selalu mencoba melakukan pekerjaan yang diizinkan perusahaan. Ketiga aturan ini awalnya mereka terapkan untuk membasmi pembunuh-pembunuh amatiran yang merusak kredibilitas mereka. Tapi, sekarang nih, mulai terungkap kalau di luar sana ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan cara-cara profesional tanpa sepengetahuan perusahaan. Tentu ini merugikan perkongsian lah ya, dan memunculkan kecurigaan antara satu agensi dengan agensi lainnya, termasuk terhadap MK. Tapi, Cha Min-kyu justru mengkhawatirkan Boksun yang naga-naganya nggak akan memperpanjang kontrak. Karena Boksun memilih pekerjaan di dalam negeri, yang harus berangkat untuk mengerjakan tugas di Vladivostok adalah Min-kyu sendiri. Min-kyu yang lagi siap-siap naik pesawat mengontak Boksun untuk mengingatkannya soal tugas berikutnya. Di adegan ini, kita melihat pola relasi saling respek antara senior dan junior pembunuh level A, yang gak kayak atasan dan bawahan sih, tapi lebih seperti sahabat. Min-kyu mengirim peralatan dan anak magang untuk nemenin Boksun. Yang muncul rupanya adalah Kim Young-ji. Tadinya sih semua berjalan lancar-lancar aja, sampai Boksun merasa ada yang gak beres dan akhirnya membaca surat bunuh diri sang target yang udah disiapin oleh agensi. Rupanya target yang harus dia bunuh adalah anak laki-laki seorang senator sekaligus calon perdana menteri yang lagi santer banget diberitakan di media massa karena si anak laki-laki ini kabarnya diterima di kampusnya secara curang, tentunya dengan koneksi ayahnya ya. Pendeknya, target Boksun kali ini adalah seorang anak yang gak bersalah. Bisa ditebak bahwa yang menyewa jasa mereka adalah sang senator alias ayahnya sendiri. Buset banget kan sob, Boksun yang lagi punya isu dan kegelisahan sebagai orang tua langsung melanggar aturan perusahaan dan menggagalkan rencana pembunuhan. Setelahnya, Boksun menelpon Min-kyu yang lagi di tengah laga menghabisi targetnya di Vladivostok. Boksun bilang bahwa dia gagal, tapi dia mau memperpanjang kontrak dengan syarat MK nggak boleh meneruskan pekerjaan membunuh si anak itu. Min-kyu sebenarnya mencium kalau ada yang nggak beres karena Boksun nggak pernah gagal. Tapi karena Min-kyu lebih mementingkan perpanjangan kontrak Boksun, dia memilih diam. Nah, intermezzo ya sob, buat kamu yang ngefans banget sama Lee Jae-wook alias pemeran Jang-uk di serial Alchemy of Souls, siap-siap jejeritan ya. Di adegan selanjutnya, kita akan melihat alasan kenapa Min-kyu punya kesan khusus terhadap Boksun, yakni peristiwa pertemuan pertama mereka puluhan tahun yang lalu. Dan yang jadi Min-kyu muda adalah Lee Jae-wook. Ganteng sob. Aduh, maaf distrak. Intinya, jadi dulu tuh Min-kyu ditugaskan untuk membunuh bapaknya Boksun pas Boksun harusnya masih di sekolah. Tapi Boksun ternyata balik cepet dan akhirnya malah ketemu Min-kyu. Tadinya Min-kyu mau membunuh Boksun, tapi akhirnya justru dibikin kaget karena Boksun duluan yang membunuh bapaknya di depan mata Min-kyu. Itu adalah pembunuhan pertama Boksun yang membuat Min-kyu akhirnya merekrut dan mengajari Boksun sampai jadi pembunuh profesional. Oke lah ya, sekarang kita paham kenapa Min-kyu seolah kayak menganak emaskan Boksun. Tapi yang dilakukan Boksun tuh jelas bikin masalah, terutama buat agensinya. Min-hee kontan sebel banget dan gak terima dengan keputusan kakaknya. Sebagai direktur, dia akhirnya bikin keputusan sendiri dan mengabaikan syarat yang diajukan Boksun untuk perpanjangan kontrak. Tebak siapa yang didatengin Min-hee untuk disuruh meneruskan pekerjaan Boksun? Yes, Han Hee-sung. Pilihan cerdas sih, karena Hee-sung ini emang pengen banget naik level jadi pembunuh kelas A dan butuh duit untuk perawatan ayahnya yang sakit. Di rumah, Jaeyoung akhirnya mulai membuka diri pada Boksun. Jaeyoung cerita kenapa dia hampir membunuh teman cowoknya di sekolah. Rupanya si cowok ini diam-diam motret Jaeyoung dan pacarnya lagi ciuman dan menggunakan foto
foto-foto itu untuk mengancam Jaeyoung. Kalau Jaeyoung nggak mau foto-foto itu kesebar, dia harus pacaran sama si cowok selama 1 bulan. Jaeyoung nggak mau lah ya, tapi gara-gara pacarnya memohon-mohon supaya foto-foto itu nggak kesebar, Jaeyoung akhirnya menusuk leher si cowok. Mengetahui kalau orientasi seks anaknya berbeda, Boksun jelas kaget, tapi dia lebih kaget ketika TV memberitakan kalau anak sang senator akhirnya meninggal dunia. Murkalah Boksun sob, dia tahu kalau MK ada di belakang pekerjaan yang tadinya milik dia itu. Boksun lantas mendatangi teman-teman klubnya untuk ngajak mereka bersatu melawan MK. Tapi, di tengah forum itu, Hisung dapat telepon dari Mini. Langsung tahulah Boksun kalau eksekutor yang meneruskan pekerjaannya adalah Hisung. Secara licik, Mini lantas menyapa semua teman klub Boksun dan menawari mereka untuk kerja di MK sebagai pembunuh level tinggi. Asal mereka mau membunuh Boksun. Uang ternyata lebih penting ketimbang persahabatan. Boksun akhirnya harus menghadapi teman-temannya sendiri yang tergiur oleh tawaran ini. Untungnya, dia ditemenin si anak magang Kim Young-ji yang membantu dia menghabisi mereka semua. Ini jelas masalah buat MK, karena teman-teman Boksun adalah pegawai beberapa agensi dalam perkongsian yang diketuai MK. Min-kyu sampai hampir membunuh Boksun begitu dia tahu soal kejadian itu. Untung, Young-ji segera bilang ke Min-kyu kalau itu semua adalah ulah Mini. Lagi-lagi, nyawa Boksun diselamatkan si anak magang. Setelah meminta Min-kyu mengangkat Young-ji jadi pegawai, Boksun pulang. Di rumah, dia masih harus menghadapi Jaeyoung yang lagi patah hati banget gara-gara diputusin pacarnya. Mereka akhirnya bisa duduk bareng dan ngobrol, termasuk ngobrolin perasaannya Boksun yang juga kacau berat gara-gara menghabisi teman-temannya sendiri. Yang lucu, di situ Jaeyoung bilang dia pernah lihat Boksun nyimpan senjata dan berangkat ke luar negeri pakai paspor palsu. Terus Jaeyoung nanya, apakah Boksun kerja di Badan Intelijen Negara? Boksun yang antara miris dan bersyukur dengan pemikiran anaknya, akhirnya cuma bisa mengiyakan. Tapi buat Boksun, obrolan itu lumayan melegakan, karena ekspresi Jaeyoung menyiratkan bahwa dia bangga dan kagum sama pekerjaan ibunya. Pasca insiden malam itu, Min-kyu mau nggak mau harus kasih penjelasan di depan perkongsiannya. Dan Mini didatangi Boksun yang minta pertanggungjawaban. Dari Mini, Boksun tahu kalau Young-ji justru dibunuh oleh Min-kyu. Balik dari forum perkongsian, Min-kyu menemukan kalau adiknya sudah mati dan Boksun mengiriminya pisau berdarah, yang artinya menantang duel. Min-kyu dan Boksun akhirnya harus saling melawan satu sama lain. Ini adegan laga yang epik banget sob, sinematografinya dramatis dan manjain mata banget. Secara teori, Boksun jelas gak akan bisa menang melawan Min-kyu. Untungnya, karena dia tahu kelemahan Min-kyu, Boksun akhirnya bisa melumpuhkan seniornya itu. Kirain sih filmnya bakal kelar di situ ya sob, tapi Min-kyu rupanya masih menyimpan senjata pamungkas yang paling ditakuti Boksun. Malam itu, Min-kyu rupanya sudah mengatur agar Jaeyoung menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sisi gelap yang selama ini disembunyikan ibunya. Apakah Jaeyoung bisa menerima kenyataan tentang ibunya? Kalau kalian menyimak alur dan karakter Jaeyoung, bakalan kebayang lah reaksinya gimana. Dilihat dari sisi Boksun, bisa dibilang it's a happy ending, walaupun sebenarnya sih open ending. Untuk sebuah film berdurasi total 137 menit atau hampir 2,5 jam, Gil Boksun lumayan cermat menjalin cerita. Karena setelah setengah jam pertama terlewati, storytellingnya cukup rapet dan bikin penasaran, sehingga gak kerasa berat untuk nonton sampai habis. Tapi buat kamu yang belum terbiasa nonton drakor dan hobi nonton Hollywood, film ini mungkin akan terasa terlalu panjang, dengan selipan drama di antara jalinan cerita. Dan kalau kamu penggemar drama, film ini mungkin akan terasa mengecewakan, karena aspek dramanya tipis banget. Pembicaraan ibu anak antara Boksun dan Jaeyoung pun gak dramatis kayak yang biasa kita tonton di film. Tapi Mimi nonton malah merasa kalau situasi yang tercipta itu jadi wajar banget. Wajar banget ya sob, bukan film banget. Yang agak aneh menurut Mimi nonton adalah justru ketika Jaeyoung akhirnya bisa membuka diri ke ibunya. Ini agak berasa kalau film sih, karena rasanya rada kontradiktif aja mengingat sifat Jaeyoung yang keras dan tertutup sama ibunya. Tapi masih bisa diterima lah. Intinya ya ini emang film aksi laga tanpa meninggalkan nuansa drama yang jadi kekuatan sinema Korea. Yoon Sung Yoon bilang isu utama yang ingin dia angkat dalam film ini adalah kontradiksi antara menjalani karir dan menjadi orang tua, antara etis dan tidak etis, dan ini semua tuh kerasa dalam film lewat dialog dan pilihan-pilihan yang diambil oleh karakter. Soalnya nggak ada celah untuk mempertanyakan, karena seluruh keputusan karakter bisa dibilang masuk akal atau masih bisa diterima. Untuk sebuah film aksi, Gil Boksun berhasil membangun karakter yang bikin penonton memahami sisi manusiawi setiap tokoh. Ini lagi-lagi adalah kekuatan sinema Korea. Pro-nya, ini film yang menurut Mimi nonton bisa disimak oleh semua jenis penonton, karena ramuan aksi, drama, dan sisi menghiburnya semua dalam batas aman. Penggemar laga masih bisa nonton meskipun pace-nya nggak secepat action Hollywood. Penggemar drama juga masih bisa menikmati meskipun sisi dramanya nggak setebal drakor. Di beberapa titik, ceritanya nggak terduga, sehingga mood penonton untuk menyimak terjaga sampai selesai. Ending yang terbuka bahkan bikin banyak penonton bertanya-tanya sampai mengharapkan sequel. Sebagai film laga, komposisi dalam film Gil Boksun terasa pas, nggak membosankan ataupun kerasa nggak masuk akal, seperti yang lazim terjadi di film-film laga kebanyakan. Acting, sinematografi, dan koreografi laganya juga luar biasa.
Cons-nya, tokoh protagonis perempuan dalam film ini hampir kayak superhero Hollywood yang gak pernah kalah. Meskipun dalam semua laga yang ditampilkan, Gil Boksun dibikin cukup keteteran. Yoon mungkin berniat meletakkan kekalahan Boksun di hadapan anaknya, ketika akhirnya terungkap siapa dirinya sebenarnya. Tapi, endingnya bikin titik lemah ini jadi gak berasa sebagai kekalahan. Selain itu, kalau kamu penggemar action Hollywood, beberapa scene jadi akan terasa gak penting dan bikin film terasa lama. Chemistry ibu anak antara Boksun dan Jaeyoung juga kurang terasa, atau lebih tepatnya kurang terasa kayak yang lazim kita lihat di film-film. Untuk film Gil Boksun, nonton apa kasih skor 8,5 untuk sinematografi, acting, storytelling, dan gagasan yang well delivered dan dieksekusi dengan sangat baik. Jangan lupa ya, komen di bawah gimana pendapatmu soal film Gil Boksun. Mari ciptakan iklim diskusi yang sehat biar film-film Indonesia makin berkualitas. Ada film atau series yang pengen kamu intip? Tulis juga di bawah ya. Last but not least, silakan like video ini kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, subscribe, share, dan bunyiin juga loncengnya biar dapat notif rekomendasi tontonan dari kami. Sampai jumpa lagi di Nonton Apa?